Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di lingkungan Gereja Kristen Jawadi dan juga dimanapun saat ini bisa bersama-sama dengan kita semuanya, umat Tuhan Gereja Kristen Jawadi melaksanakan ibadah khusus dalam rangka kita memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dan sekaligus juga memperingati Hari Ulang Tahun Pepantan Margorejo GKJ Wedi yang ke-22. Ibadah kita pada kesempatan sore kali ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan, gereja dan jemaat Tuhan menjadi bagian dari kita bangsa Indonesia. Mensyukuri atas berkat kemerdekaan, mensyukuri atas berkat-berkat penyertaan Tuhan, dan bangsa ini boleh melewati berbagai masa, berbagai peristiwa, baik itu yang membahagiakan maupun yang mendukakan. Terlebih pada kesempatan kali ini, ulang tahun kita yang ke-76 bagi Indonesia dan ulang tahun Pepantan Margorejo yang ke-22, kita dalam suasana keprihatinan karena pandemi COVID-19 masih di tengah-tengah kita. Kita berharap melalui ibadah kali ini dan momen ulang tahun kemerdekaan kita ini, badai bencana COVID-19 akan segera berlalu. Untuk itu kita akan bersatu hati bersama, bersuka cita merayakan kemerdekaan sekalipun dalam kondisi penuh dengan keterbatasan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum ibadah kita layankan, kami sampaikan beberapa warta gereja pada kesempatan sore kali ini, bahwa ibadah sore kali ini dilayankan dari Pepantan Wedi menggunakan pengantar bahasa Indonesia, nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rian Pandu Bagaswara dan disiarkan secara live streaming di channel GKJ Wedi. Sedangkan untuk ibadah minggu yang akan datang, minggu tanggal 22 Agustus 2021, ibadah akan dilayankan dari Pepantan Wedi pada pukul 7 menggunakan pengantar bahasa Jawa, dilayani oleh Penatua Y. Sutar. Demikian warta jemaat pada kesempatan ibadah khusus kali ini, dan warta selanjutnya bisa dibaca pada warta cetakan maupun di Medcom GKJ Wedi. Kita akan bersama-sama menyatu hati dalam penuh sukacita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dan merayakan Hari Ulang Tahun Pepantan Margorejo yang ke-22 dengan penuh sukacita dalam ibadah sore kali ini dengan tema Allah melepaskan kita dari penderitaan. Untuk itu, kepada jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama masuki ibadah khusus pada kesempatan kali ini dengan melambungkan pujian bagi kebesarannya. Kidung Jemaat 322, bait 1 dan 2, Terang Matahari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kebaktian peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan RI dan Hari Ulang Tahun ke-22 Pepantan Margorejo saat ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Damai Kristus beserta saudara sekalian. Dengan masih tetap berdiri, mari dengan sikap sempurna kita akan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama mari kita akan membaca litani dari Mazmur 101 dengan bersahutan. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bila Engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada aku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela, aku melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Marilah kita ungkapkan syukur kita atas negeri Indonesia dengan bersama menyanyikan kidung pujian dari KJ 337, bait yang pertama dan kedua, betapa kita tidak bersyukur. Menghijau padang
yang kedua. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu sebuah berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu sebuah berkat karunia Allah yang Kemerdekaan, karya Wiji Tukoy. Kemerdekaan mengajarkan aku berbahasa, membangun kata-kata, dan mengucap kepentingan. Kemerdekaan mengajar aku menuntut dan menulis surat selebaran. Kemerdekaanlah yang membongkar kuburan ketakutan dan menunjukkan jalan. Kemerdekaan adalah gerakan tak terpatahkan. Kemerdekaan selalu di garis depan. Berdasarkan refleksi yang demikian, marilah kita menyatakan penyesalan karena kita belum sepenuhnya mempergunakan status kemerdekaan kita untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Bersama kita pujikan PKJ 291 bait yang pertama. Maha besar, dengarkan ratap umat-Mu. Terimalah berita anugerah bagi kita melalui 2 Korintus 5 ayat 21 yang demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berbahagialah kita yang dibenarkan oleh Tuhan, dan marilah kita hidup sebagai orang yang dibenarkan dan dimerdekakan oleh Allah. Seperti tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dan 17 yang demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Mari bersama kita naikkan pujian syukur dan kesanggupan menanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita terima. Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2, Yesus menginginkan daku. dimanapun
Bersama saat ini kita akan menyatukan hati, kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari jemaat kita akan bersama berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang selalu menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika pada sore hari ini kami bisa bersatu hati dalam peribadatan khusus memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga sekaligus kami merayakan 22 tahun berdirinya Pepantan Margorejo. Kami bersyukur untuk kemerdekaan atas bangsa ini yang kami peroleh. Semua terjadi tentu karena campur tangan Tuhan untuk melepaskan bangsa Indonesia ini dari segala macam bentuk penjajahan. Setelah beratus-ratus tahun bangsa ini dijajah oleh bangsa lain, tetapi 76 tahun yang lalu Tuhan telah berkarya memerdekakan bangsa Indonesia ini. Tentu melalui perjuangan para pahlawan di setiap daerah yang ada di bangsa Indonesia ini melawan penjajahan kolonial. Syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. Dan kiranya Engkau juga memampukan kami untuk terus-menerus mampu menghayati kemerdekaan ini dengan baik. Menjaga kemerdekaan ini supaya kami sungguh-sungguh merdeka dalam segala hal. Merdeka dalam kami melakukan aktivitas kehidupan kami. Merdeka dalam kami menyatakan pendapat, merdeka dalam kami beribadah. Karena semuanya itu kami lakukan demi kebaikan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kami alami, kami rasakan di bangsa ini. Tentu melalui para pemimpin bangsa kami. Memang hari-hari ini juga kami merasakan hal yang tidak mudah. Bagi kami sebagai pemimpin bangsa maupun kami sebagai masyarakat, kami masih harus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Tapi kami yakin, kami percaya, seperti Engkau telah memerdekakan bangsa ini dari penjajahan kolonial, Tuhan juga yang akan melepaskan bangsa ini dari segala macam penderitaan karena pandemi COVID-19. Sehingga bangsa ini tetap terus tumbuh berkembang, baik dalam segi apapun. Karena kami yakin, kami percaya bangsa ini ada untuk juga memberkati bangsa-bangsa lain. Akan tetapi mungkin masih ada beberapa orang oknum-oknum yang ada di bangsa ini yang tidak menghendaki bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Tuhan kiranya menolong mereka, supaya mereka memiliki hati yang setiawan untuk sungguh-sungguh mencintai bangsa ini, bersama-sama memajukan bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat tinggali oleh semua masyarakat Indonesia dengan penuh sejahtera, damai, penuh keadilan, kebenaran ditegakkan di bangsa ini. Oleh karena itu kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian pula mampukan kami sebagai warga gereja sekaligus juga warga negara untuk turut serta membangun bangsa ini dengan apa yang bisa kami lakukan. Dengan kami terus-menerus hidup dalam cinta kasih dengan sesama kami, dengan tetangga kami, sebangsa dan setanah air. Ajarilah kami juga untuk terus saling menghormati apapun perbedaan kami, sehingga dengan demikian kami pun bisa turut andil membangun bangsa ini dengan apa yang kami mampu.
Demikian pula mampukanlah gereja Tuhan dimanapun berada, kiranya terus bersinar, memancarkan sinar kasih Tuhan bagi bangsa dan negara ini, menjadi terang dan garam dunia. Karena kami yakin dan percaya bahwa gereja-gereja Tuhan di bangsa ini Tuhan pakai untuk menyinari bangsa dan negara kami ini. Walaupun kami juga merasa prihatin, di beberapa tempat masih ada beberapa daerah yang kesulitan untuk membangun gereja. Kiranya Tuhan juga menolong setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul tentang hal tersebut, sehingga pada akhirnya saudara-saudara kami dapat membangun gereja dan beribadah di gedung gereja tersebut. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi GKJ Wedi, secara khusus lagi bagi Pepantan Margorejo yang hari ini merayakan ulang tahun ke-22. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan juga ada bagi GKJ Wedi dan secara khusus bagi Pepantan Margorejo. Kiranya Pepantan Margorejo sebagai pepantan yang paling muda di GKJ Wedi juga terus tumbuh, terus berkembang. Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Di mana Pepantan Margorejo berada, di Desa Tanjungan, di Desa Canan dan sekitarnya. Sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan atas keberadaan Pepantan Margorejo. Sehingga Pepantan Margorejo bersama dengan pepantan-pepantan yang lain dapat juga terus mewartakan Injil dan bersama-sama juga untuk memelihara iman keselamatan yang daripada Tuhan. Syukur pada Tuhan atas semua hal yang baik bagi bangsa Indonesia dan juga bagi Pepantan Margorejo. Tuhan, hari ini kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan bersabda kepada kami. Kiranya sabda yang sebentar akan kami terima dapat menggerakkan hati kami untuk semakin mencintai bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan syafaat kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang waktunya bagi kita untuk mendengar sabda Tuhan. Adapun sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini akan kita baca melalui Kisah Para Rasul pasal 7, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 99 hingga ayat 22. Ayat 9 hingga ayat 22, demikian sabda Tuhan. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan, menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir,
sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan yang terkasih, syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita kembali bertemu pada sore hari ini di hari yang sangat istimewa, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun yang ke-76, dan juga sekaligus kita merayakan keberadaan Pantan Maragorojo yang ke-22 tahun. Mengawali khotbah ini, karena ini hari khusus, hari spesial, maka salam yang akan kita pakai adalah salam merdeka. Kita pekikkan merdeka 3 kali. Merdeka! 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 Puji Tuhan. Kiranya kita menjadi orang-orang yang merdeka, karena bangsa ini telah merdeka, dan juga Tuhan telah memerdekakan kita dari segala dosa dan penderitaan. Tema yang hari ini akan kita renungkan bersama adalah Allah melepaskan kita dari penderitaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, apabila mungkin ada pilihan, ketika kita diberi pilihan hidup, mau hidup sengsara dulu, menderita dulu, baru kemudian kita merasakan kebahagiaan, kenikmatan, atau diberi kesempatan untuk merasakan bahagia, kenikmatan, baru susah. Milih yang mana Bapak Ibu? Susah dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru susah? Apa enggak dua-duanya? Ya. Saya pengennya bahagia dan bahagia. Ya kalau ada. Tapi pilihannya hanya 2. Gitu. Susah dulu baru senang, apa senang dulu baru susah. Gitu. Saya percaya mungkin milih susah dulu baru senang. Gitu. Ya, senangnya yang buri wae, gitu kan ya. Atau mungkin sengsara. Kalau zaman dulu ada sinetron tahun 90-an, sengsara membawa nikmat. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, aktornya Sandi Nayuan. Wah. Midun atau apa tuh ya, istilahnya ya, lupa ya, midun. Ya, itu sengsara membawa nikmat gitu kan. Ya, jadi ya itu orang umumnya seperti itu gitu kan. Ya, pengen ya lebih baik susah dulu baru kemudian senang daripada senang dulu kemudian susah. Gitu kan. Bacaan kita hari ini juga sebenarnya menceritakan tentang hal itu. Apa yang kita baca dari Kisah Para Rasul 7 tadi itu sebenarnya cerita tentang pembelaan Stefanus ketika dia disidang di depan Mahkamah Agama. Kenapa Stefanus disidang? Pada waktu itu Stefanus dalam melakukan pelayanannya, ia banyak melakukan mukjizat. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak senang dengan Stefanus. Akhirnya mengajak berdebat dengan Stefanus. Tapi akhirnya kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Stefanus tetap kalah. Hikmat Stefanus luar biasa. Sampai akhirnya karena merasa dia kalah debat dengan Stefanus, akhirnya sudah kita fitnah saja. Ya, difitnah bahwa Stefanus telah menghujat nama Allah dan Musa. Akhirnya Stefanus dibawa ke depan Mahkamah Agama. Dan apa yang terjadi?
Di depan agama, Stefanus melakukan pembelaan. Dan dia menceritakan tentang kisah nenek moyang bangsa Israel. Secara khusus dalam kehidupan Yusuf. Bapak Ibu tentu sudah tahu ya cerita tentang Yusuf. Jadi Yusuf itu anaknya Yakub. Yakub itu anaknya siapa? Abraham. Nah, jadi Yusuf itu cucunya Abraham. Jadi apa? Jadi ada apa namanya? Jadi Yakub punya cucunya Ishak, buyutnya Abraham. Jadi Yakub itu bersaudara dengan Esau, gitu kan? Terus kemudian Esau itu ayahnya namanya Ishak dan Ismail, gitu kan? Ada Ishak, di atasnya lagi Abraham. Yakub sendiri itu punya istri 4. Jadi sebenarnya Yakub tuh ngecim seorang perempuan bernama Rahel. Akhirnya ayah Rahel bilang, oke, kalau kamu senang dengan anakku, kamu bekerja dulu denganku selama berapa tahun gitu. Akhirnya bekerja dengan tekun itu. Dan akhirnya ketika hari tibanya ditagih itu, saya sudah bekerja, sekarang mana janji bapak untuk menikahkan saya dengan anak bapak yang bernama Rahel. Sampai hari yang disodorkan bukan Rahel, tapi Lea. Oh, ini anakku dulu, ini belum nikah nih yang pertama, nikah dulu. Loh, saya tetap pengen dengan Rahel. Ya sudah, kerja lagi dengan saya. Akhirnya dapat Rahel. Kemudian dalam perjalanannya waktu, karena Lea dan Rahel itu tidak memiliki anak, akhirnya pada waktu diperkenankan untuk mengambil seorang budak dan bisa melahirkan untuk anak-anak mereka. Ketika budak-budak mereka lahir, Zilpa dan Bilha, gitu, Lea dan Rahel juga hamil juga itu. Sehingga istri yang paling disayangi Yakub itu Rahel. Dan anak yang paling disayangi Yakub itu Yusuf. Anak pertama dari Rahel. Dan Yusuf sendiri punya adik kandung namanya Benyamin. Nah, rasa sayangnya Yakub pada Yusuf yang berlebihan membuat saudaranya iri hati. Tadi diungkapkan juga, iri hati. Ini kenapa bapak lebih menyayangi Yusuf? Akhirnya ada mufakat jahat. Dibunuh saja. Tapi jangan dibunuh, dijual saja. Berdebat itu. Akhirnya dijual kepada orang Ismail. Akhirnya oleh orang Ismail ini dibawa ke Mesir dan dijual kembali kepada keluarga Potifar. Dan di sana dia menjadi pelayan keluarga Potifar. Tetapi Yusuf adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Istri Potifar senang dengan Yusuf. Tapi Yusuf tidak menanggapi sikap istri Potifar. Akhirnya istri Potifar marah, difitnah lagi Yusuf. Akhirnya masuk penjara. Gitu. Dan di penjara Yusuf pun menjadi pelayan di penjara. Akhirnya Firaun mendapat sebuah mimpi yang dimana ahli mimpi sudah tidak mampu untuk menjelaskan mimpi Firaun. Akhirnya ada yang memberitahu tuh Yusuf tuh bisa menafsir mimpi. Dipanggilnya Yusuf dan Yusuf diberi hikmat dan kasih karunia seperti apa yang kita baca tadi. Dia bisa menjelaskan mimpinya Firaun bahwa di Mesir akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan agaknya kemudian Firaun menyadari, wah ini betul nih dari Yusuf. Akhirnya Yusuf pun dalam perjalanan waktu diangkat menjadi Perdana Menteri. Istilahnya begitu ya, yang menguasai seluruh wilayah Mesir. Diangkat menjadi Perdana Menteri, berkuasa di tanah Mesir, dan memang betul yang terjadi. 7 tahun bangsa Mesir kelimpahan, gandum berlimpah, tapi 7 tahun setelah itu kelaparan terjadi. Akhirnya apa? Karena sudah ada kelimpahan, sudah siap dimasukkan lumbung dulu. Setelah ketika kelaparan terjadi dikeluarkan itu. Tapi ternyata yang terjadi kelaparan tidak hanya di Mesir. Di bangsa lain termasuk di tanah kelahiran Yusuf pun juga terjadi kelaparan. Akhirnya Yakub bapaknya Yusuf bilang, sudah sana pergi ke Mesir untuk mencari gandum. Akhirnya saudara-saudara datang ke Mesir. Yusuf tahu tuh saudara-saudaranya, tapi Yusuf diam dulu. Dan saudaranya tidak tahu tuh Yusuf yang sudah menjadi Perdana Menteri. Akhirnya mereka pulang dengan membawa gandum.
karung adiknya yang bernama Benyamin diberikan harta berharga. Sampai rumah kaget, karungnya Benyamin ada barang-barang berharga. Kemudian mereka ketakutan malah. Wah, ini jangan-jangan dituduh mencuri ini nanti akan. Udah kembalikan saja. Dikembalikan. Sampai sana perjumpaan yang kedua baru Yusuf mengaku bahwa saya adalah Yusuf yang telah engkau jual kepada orang Ismail dan sampai ke tanah Mesir. Dan akhirnya berpelukan mereka, rangkul-rangkulan, gitu kan. Suatu hal yang sungguh sangat indah. Kalau kita bisa melihat bahwa kisah Yusuf, kita bisa melihat bahwa penderitaan Yusuf bisa dirubah menjadi kemenangan. Gitu. Penderitaan Yusuf berubah menjadi kemenangan. Dan bahkan di balik saudara-saudaranya yang merencanakan kejahatan kepada Yusuf, Allah masih turut bekerja. Dan Allah terus bekerja. Dan sampai malah akhirnya Yusuf menjadi pintu masuk bagi keluarganya. Untuk apa? Diberkati Tuhan. Supaya tidak kelaparan. Ini yang luar biasa. Di balik mufakat kejahatan, orang-orang yang menjahati Yusuf, ternyata Tuhan terus bekerja. Ya, ini diceritakan Stefanus pada waktu itu. Seperti ini ceritanya. Bahkan kalau kita membaca ini masih panjang ceritanya. Tapi sampai akhirnya Stefanus pun juga ketika dia bercerita panjang lebar, banyak orang yang di dalam mahkamah agama marah menggertakkan gigi gitu ya. Sampai akhirnya pun Stefanus dia mati. Dan di dalam kematian pun dia bilang, Tuhan jangan tanggungkan kesalahan itu kepada mereka. Betapa mulianya hati Stefanus, hampir sama dengan Yusuf, gitu kan? Jadi agaknya kalau kita lihat Stefanus dia melakukan pembelaan diri memang, tapi dia tidak pernah minta supaya mereka dihukum yang menjahati dia. Tapi malah jangan tanggungkan kesalahannya kepada mereka. Demikian pula Yusuf. Betapa saudaranya sudah jahat kepada Yusuf. Tapi Yusuf pun tidak jahat kepada saudara-saudaranya. Apabila kita menghayati makna dari cerita Yusuf ini, coba mari Bapak Ibu renung. Kira-kira kalau kita dijahati orang, manusiawi kita gimana? Membalas enggak kejahatan itu? Mungkin pada umumnya orang akan membalas. Kamu udah jahat pada saya, ya udah. Gitu kan? Mungkin gitu ya, secara manusiawi ya. Tetapi ternyata ketika kita mampu menyerahkan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Di balik orang-orang yang menjahati kita, ternyata Allah turut bekerja. Ya, sudah dijahati, difitnah, tidak melakukan kesalahan apa-apa, gitu kan? Kita diam, kita tidak mencoba membalas jahat mereka. Tapi ternyata Allah bekerja. Jadi intinya jangan main-main, jangan menjahati orang lain yang tidak bersalah. Gitu kan? Karena kalau kita menjahati orang lain yang tidak bersalah, kalau Allah sudah bekerja, ngeri. Gitu kan? Seperti tadi Yusuf. Gitu kan? Ya. Tapi bagaimana kalau kita dijahati orang lain juga? Nah, kalau tadi jangan kita menjahati orang lain. Bagaimana kalau kita dijahati orang lain? Ingat Yusuf lagi. Ketika dia dijahati oleh orang lain, mungkin level kehidupannya akan dibuat menjadi naik, ya kan? Coba kalau Yusuf tidak dijahati oleh orang lain, mungkin tidak jadi perdana menteri mungkin di Mesir. Dan dia tidak dipakai Allah untuk membawa Israel masuk dalam tanah Mesir, tidak kelaparan. Ya, itu. Jadi ini kuncinya. Ya, kalau jangan sampai menjahati orang lain. Karena kalau sudah menjahati orang lain, Allah bekerja, ngeri, gitu kan. Ya, tapi baliknya juga, kalau kita dijahati orang lain, lihatlah bahwa mungkin Tuhan sedang menjadikan hidup kita levelnya menjadi naik level kita. Ya, seperti Yusuf ini. Ya, Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita memaknai penderitaan? Mungkin ketika kita dijahati orang lain sampai kita tahap pada menderita, bagaimana kita? Gitu kan? Mungkin kita tersiksa penderitaan ini. Kita ingin membalas demikian rupa. Tetapi ingat bahwa Allah lah yang berkuasa untuk melepaskan kita dari segala penderitaan. Siapa yang melepaskan Yusuf?
Tentu Allah. Siapa yang melepaskan Stefanus? Tentu Allah. Dia bisa melihat surga. Ya, ketika dia disiksa orang, dia dicaci maki, dia bisa melihat surga. Sampai akhirnya kan dia sudah melihat surga, dan Stefanus bilang, jangan tanggungkan kesalahan ini kepada mereka. Luar biasa ini, spiritualitas yang luar biasa. Ya, memaknai hari kemerdekaan Republik Indonesia saat ini, yang ke-76, bagaimana kita juga memaknai bangsa Indonesia sudah beratus-ratus tahun dijahati, ditindas gitu kan, oleh bangsa lain gitu kan. 350 tahun. Mungkin Belanda, Jepang itu berapa? 3,5 kalau sejarah gitu ya. Ya, sejarah gitu. Kemerdekaan kita ada berapa? 76 tahun ya. Itu belum ada seberapanya. 350 lebih ditindas bangsa lain, dan sekarang kita sudah mencapai 76 tahun kemerdekaan. Bangsa Indonesia sudah demikian rupa luar biasa. Saya tidak usah membayangkan, mungkin beratus-ratus tahun lagi bangsa ini harusnya bisa menjadi lebih besar, gitu kan. Cuma memang bagaimana kita bisa memaknai kemerdekaan ini dengan baik, gitu loh. Ya, bagaimana caranya? Ya memang ini hal yang idealis, tetapi mungkin bisa kita laksanakan. Ya, ketika di dalam kehidupan bangsa ini tidak ada orang yang saling menindas. Kira-kira mungkin enggak ya di bangsa ini yang kehidupan yang tidak saling menindas? Gitu kan? Sulit agaknya. Ya, karena kita masih hidup di manusia gitu ya. Tapi bisa enggak? Mungkin bisa juga. Ya. Saya yakin kita bisa. Paling tidak mulai dari kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Mungkin kita merasakan kehidupan yang tidak enak gitu kan. Karena penindasan, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah bahwa Allah masih turut bekerja dan akan terus bekerja. Ya. Jangan sampai kemudian kita punya dendam. Enggak apa-apa, dijahati. Ya, karena Allah kita yakin turut bekerja itu dalam kehidupan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, betapa indahnya kalau di bangsa kita Indonesia seperti itu. Ya, memang bangsa ini adalah bangsa yang sangat majemuk. Kalau tema PA sebulan ini kan multikultural itu kan. Ya, sangat majemuk sekali bangsa ini. Dengan berbagai macam perbedaan, ya seringkali kemudian merasa bahwa ini aku yang lebih hebat ini, sukuku yang lebih hebat, agamaku yang lebih hebat. Tidak bisa seperti itu kan? Kalau ya, di FKUB kebersamaan ya di Klaten yang saya mau cerita, ketuanya tidak harus dari agama mayoritas. Di FKUB kebersamaan sekarang ketuanya Pak Pendeta Wahyu dari GKJ Jatinom, kemarin Pak Wayan, dan itu pun musyawarah ada semua agama hadir, dan akhirnya disepakati tidak harus dari mayoritas. Dan puji Tuhan, ini yang terjadi supaya memberi warna yang berbeda. Ini loh, seperti ini. Ya, masih banyak PR sebenarnya di bangsa ini, tapi saya percaya kita yakin bahwa Allah melepaskan kita dari penderitaan. Kalau saja kalau Allah sudah melepaskan penderitaan bangsa ini dari penjajah 350 tahun. Ya, ini kan juga tertuang di Undang-Undang Dasar ya. Atas berkat rahmat Allah, nah, bangsa ini bisa merdeka, gitu kan? Ini kan yakin bahwa kemerdekaan ini karena Allah yang melepaskan kita dari penderitaan. Apakah Allah juga bisa melepaskan bangsa Indonesia dari penderitaan yang kita alami saat ini? Penderitaan karena mungkin masih ada yang menindas beberapa kelompok A, menindas kelompok B dan lain sebagainya. Orang A menjatik orang B. Dan juga apakah Allah bisa melepaskan penderitaan bangsa ini dari pandemi COVID ini? Kalau kita kaitkan dengan situasi saat ini, tentu bisa. Tentu bisa. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Allah bisa melakukan apapun. Kuncinya adalah mari, teruslah berbuat baik. Dan kalau tadi kita melihat litani Mazmur 101 yang sudah dibaca di depan tadi, di situ sangat-sangat jelas sekali berbicara tentang negara. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah negara. Kita bisa melihat di situ. Ya, hati yang bengkok
akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau. Itu Mazmur. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Mataku tertuju pada orang-orang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Gitu kan? Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Itu terkait dengan raja dan juga rakyat itu kan. Jadi intinya bagaimana di bangsa ini harus banyak orang yang setiawan. Setiawan tuh apa ya makna setiawan? Mas Kristiawan ada enggak nih? Jenengan namanya Kristiawan tapi ya, bukan setiawan ya. Kalau Kristiawan tuh kenapa mah? Kristiawan. Itu Kristus. Awan ya. Mungkin Mbak Unawi gabungan Kristus dan setiawan gitu ya. Setia pada Kristus, nah, mungkin. Ya, mungkin setiawan, orang-orang yang setiawan. Bangsa ini butuh orang yang setiawan di bangsa ini. Mari kita menjadi setiawan dan setiawati di bangsa ini memaknai kemerdekaan ini. Mampukah kita menjadi setiawan dan setiawati di bangsa ini? Bagi bangsa ini, saya percaya kita mampu. Ya. Itu kalau kita memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian pula ketika kita hari ini juga merayakan 22 tahun Pepantan Maragorejo. Ya, mari kita juga lihat ini Pepantan yang paling muda. Usianya masih muda, sangat muda, 22 tahun. Kemarin saya mengatakan Maragorejo itu Pepantan yang paling untung. Kenapa? Ya diperingati terus ulang tahunnya. Ya, yang biasanya gitu ya, paling muda itu kan tanggal lahirnya jelas gitu kan. Ya, tahunnya jelas, beda dengan yang orang tua dulu. Ya, KTP-nya semua 1 Januari. Gitu ya, termasuk Mbirit kan gitu ya, kemarin saya bilang di PA kemarin. Tapi setelah itu saya kemarin dijabri sama Mas Eko putranya Pak Warso, Pak Pendeta. Dulu sebelum gempa itu di lantai lama Pepantan Mbirit itu ada tertera tanggal dan bulan tahun. Saya ingatnya hanya tahun 56, tanggal dan bulannya lupa. Oh iya toh Mas, saya malah enggak tahu. Itu katanya gitu ada di lantai lama, sekarang udah enggak ada Mas. Ini sekarang sudah jadi keramik. Itu udah enggak ada tuh, Gelangan Jejak gitu ya. Dulu betul Pak Pendeta ada dulu. Saya pernah melihat itu yang ditulis oleh tukang yang pada itu membuat itu. Wah, saya pada waktu itu masih sangat baru di Wedi, saya tidak begitu memperhatikan itu kan. Ya, tapi ini ya jalan kita bicara. Maksudnya pas palang untung. Dan kalau kita bicara Maragorejo juga luar biasa. Mungkin sama juga dengan pantangan yang lain. Bagaimana pemeliharaan Allah? Ya, bagaimana Wedi ini juga terus bertumbuh, Maragorejo terus bertumbuh. Kita percaya, yakin Allah sudah membebaskan Yusuf. Allah sudah melepaskan Stefanus, gitu kan? Allah sudah melepaskan bangsa ini. Saya percaya saat ini bangsa yang sedang bergumul, kita sedang bergumul tentang apapun juga akan dilepaskan dari penderitaan. Mari kita berserah pada Tuhan dan tetap terus setia. Ya, saya percaya kita akan dimampukan untuk lepas dari penderitaan ini. Mampukah kita? Seharusnya mampu. Ya, ingat sekali lagi, jangan berbuat jahat. Dan ketika dijahati, lihatlah, ketika kita mengalami penderitaan juga, tidak sekedar dijahati, ketika kita mengalami penderitaan juga, ingat, Tuhan mungkin akan menghendaki kita naik level, gitu kan. Itu kan bagian ujian, toh, tempa, gitu kan, sampai akhirnya kita naik level. Jadi jangan pernah galau dengan penderitaan, ya, jangan pernah galau dengan penderitaan. Ya, karena siapa tahu penderitaan yang kita alami akan menaikkan level kita ke derajat yang lebih tinggi lagi. Yakin itu. Tuhan berkati kita semua. Bangsa ini bisa dengan kemarin kita lihat bahwa tidak terjadi resesi ekonomi, ya itu kan. Jadi walaupun luar biasa tantangan ekonomi berat banget, tapi ternyata informasi kemarin di berita tidak terjadi resesi ekonomi di bangsa ini. Luar biasa ini. Ya, kiranya nanti akan terus tumbuh dan bertumbuh. Ini saya juga lihat grafik pandemi juga hari demi hari sudah semakin turun gitu ya. Kalau kita lihat secara nasional sekupnya, kasus aktifnya sudah semakin turun. Kiranya tetap bertahan sampai akhirnya kita bisa turun terus, akhirnya bisa pulih dari seperti masa-masa yang lampau. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Allah melepaskan kita dari penderitaan. Merdeka!
Merdeka! Merdeka! Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Saat hening cukup untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan HUT Kemerdekaan RI dan juga sekaligus memperingati HUT Pepandan Margorejo yang ke-22 dengan mendasari membaca ayat dari Mazmur 98 ayat 8 yang demikian bunyinya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan saat ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 335 bait 1, Manusia yang Meluku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita naikkan persembahan kita lewat doa persembahan dan akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Ya Tuhan yang ada di atas bumi dan di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa atas berkat-berkat-Mu saat ini. Begitu banyak Tuhan yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami bersama-sama umat-Mu menghaturkan persembahan sebagai curahan rasa kasih kami kepadamu. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan dan Engkau kuduskan, sehingga persembahan ini sungguh bermanfaat bagi kepentingan jemaat-Mu secara khusus di jemaat Wedi ini dan juga secara umum untuk jemaat-jemaat-Mu yang lain. Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa memberkati bagi Bapak Ibu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau beri roh hikmat dan kebijaksanaan sehingga dapat mengelola persembahan ini dan persembahan-persembahan yang lain dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau juga senantiasa memberikan kami kekuatan untuk dapat menyerahkan dan mempersembahkan kehidupan kami sehari-hari secara layak dan pantas di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, inilah doa seru kami, kiranya Engkau mengabulkan. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur dan kami juga akan berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama dengan umat di sepanjang abad dan zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan tangan mengepal di atas dada. Kami undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan dimanapun panjenengan berada, kemerdekaan itu mahal harganya. Di satu sisi kemerdekaan adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan, tetapi kemerdekaan itu adalah hasil kerja keras, perjuangan yang tak pernah menyerah dari para pahlawan kita. Semangat perjuangan, semangat cinta tanah air, semangat patriotisme yang terus bergelora. Dan sebagai anak bangsa, generasi-generasi penerus bangsa ini sudah selayaknya kita pun mewarisi semangat-semangat itu, semangat patriotisme, semangat 45, semangat cinta tanah air adalah bagian dari kita mengisi kemerdekaan ini. Mari kita gelorakan semangat cinta tanah air itu bersama dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Pusaka dan Hari Kemerdekaan. Kita rayakan kemerdekaan dengan Hari Kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.